Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya biasa diganti dari Teknik Sipil 2020 Universitas Diponegoro. Nah, aku akan menyampaikan kerja saya mengenai penerapan engineering pada proyek State Road 826 Palmetto Expressway Managed Lane PDNE Studi. Nah, yang pertama ada proyek yaitu Palmetto Expressway dengan panjang 6 mil. Jalur SL826 adalah salah satu jalur yang paling sering dipakai sepanjang koridor Miami sampai dengan Dade Country dengan waktu studi VS sendiri yaitu 14 sampai 18 Mei 2012. Untuk tujuan proyek sendiri yaitu untuk menambahkan 2 jalur pada setiap arah di sepanjang koridor tengah. Tujuan dari jalur lewat ini untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, mengurangi kemacetan, dan juga menyediakan jalur alternatif sepanjang koridor SR826. Yang ketiga ada tujuan dari VS sendiri, yaitu yang pertama untuk meningkatkan capital cost dan constructability, yang kedua untuk meningkatkan kemudian perawatan lalu lintas dan fungsi dasar yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, yang ketiga untuk memberikan ringkasan kondisi existing, dan yang terakhir untuk mendokumentasikan tujuan dan kebutuhan proyek serta mendokumentasikan data teknis, lingkungan, dan sosial lainnya yang terkait dengan konsep desain awal. Selanjutnya ada VS studi sendiri, yaitu dengan isu-isu yang dipertimbangkan dalam melakukan studi adalah yang pertama tidak ada jalan tambahan, yang kedua bersinggungan dengan sumber gas alam, yang ketiga koneksi di setiap ujung, yang keempat tidak adanya peningkatan kapasitas pada persimpangan, yang kelima jalan layang NW 103 Street, jalan layang NW 25 Street, dan yang terakhir jadwal yang padat. Selanjutnya hasil studi VE yaitu tim VE awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 yang ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase ide-ide kreatif dari rencana kerja VE. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Tim VE akhirnya mengategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Nah, di sini ada beberapa tabel di mana ada tabel yang merupakan hasil rekomendasi dari tim VE. Selanjutnya ada metode-metode value engineering yang diterapkan. Yang pertama ada prastudi yang di dalamnya terdapat penjadwalan, urusan dokumen, pengumpulan informasi, dan juga menyusun data proyek. Yang kedua ada studi workshop VE di mana di dalamnya meliputi fase pengumpulan informasi, tahap identifikasi, fase kreatif, evaluasi, fase pengembangan, dan fase presentasi. Dan terakhir adalah metode pasca studi VE, yaitu di mana dapat mempresentasikan laporan pada setiap tahap kepada owner dan membuat laporan akhir. Nah, yang selanjutnya ada workshop partisipan, di mana di sini terdapat beberapa nama-nama dan juga role atau pekerjaan yang diambil, serta terdapat dari mana mereka bekerja. Nah, di sini mereka digabung untuk menjadi bagian tim dari VE untuk menilai dari proyek yang saya angkat ini. Dengan tujuannya yaitu untuk meninjau kembali dan menjelaskan agenda perkembangan value engineering serta mempercepat kinerja tim VE berkaitan dengan lingkup proyek secara keseluruhan. Nah, di sini di sebelah kiri ada tabel-tabel cost model dan tabel ekonomi, dan yang di kanan terdapat cost diagram di mana dapat menganalisis beberapa kebutuhan secara sistematis pada proyek yang dalam proyek ini. Nah, selanjutnya ada evaluasi, yaitu terdapat total 31 ide yang muncul dan 11 ide yang kemudian dievaluasi dan dinilai. Saat proses evaluasi, tim VE menentukan beberapa ide menjadi saran desain yang kemudian dirujuk sebagai DS. Saran desain utama yang diidentifikasi oleh tim VE adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 9 ide atau saran desain yang nantinya akan diidentifikasi oleh tim VE. Ya, selanjutnya ada rekomendasi, di mana rekomendasi yang ditampilkan merupakan berdasarkan gagasan yang disusun oleh tim VE yang di dalamnya mencakup perbandingan antara proposal tim studi VE dengan konsep asli perancang. Laporan ini didasarkan pada pertimbangan asumsi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, laporan ini didasarkan pada tanggal laporan dibuat, dan juga tim studi atau pemimpin mengasumsikan bahwa tidak ada dokumen material yang mempengaruhi biaya desain atau konstruksi yang belum dilihat oleh tim. Yang pertama
ada rekomendasi dari MUSDE yaitu memperhitungkan penggunaan jalur 4+1 dengan bahu jalan penuh pada jalur yang digunakan di setiap arah. Untuk alternatif dipilih yaitu alternatif dokumen PDNE menunjukkan 2 manage lane dan 4 jalur umum selebar 12 kaki dengan rentang lebar median 12 kaki. Dengan keuntungan yaitu biaya awal rendah, dampak operasional lebih sedikit, menyediakan aliran pendapatan awal, dan dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Untuk kerugiannya yaitu dikhawatirkan akan timbul arus lalu lintas yang berdampak lebih lambat, dan yang kedua jalur terluar tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida, dan yang terakhir terdapat pemeliharaan delentator bermasalah. Nah, hasil rekomendasi ini dapat menghasilkan pendapatan potensial sebesar 5,36 juta US dollar. Ini pun hasil sketsa mengenai rekomendasi yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya itu ada rekomendasi tim studi VE dengan nomor 13, yaitu dari jalan NW36 ke NW58 meluruskan kembali garis utama utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Alternatif yang dipilih adalah alternatif dokumen PDNE yang menunjukkan pelebaran kecil SR826 baik dalam arah NB dan SB dari NW36SD ke NW58SD karena kendala right of way, dengan keuntungan yaitu adanya pendapatan tambahan tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, operasi lalu lintas akan sangat meningkat, dan serta dapat meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Adapun kerugiannya yaitu peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan penyelesaian lalu lintas, rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur, dan sedikit modifikasi pada jalur jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Nah, rekomendasi ini dapat menghasilkan pendapatan potensial sebesar 1.280.000 US dollar. Ini adalah hasil ilustrasi tadi mengenai jalan NB38ST ke NB58ST. Selanjutnya yang ketiga, ada rekomendasi pada persimpangan E75 pelurusan sentralan harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu sepanjang 10 hingga 12 kaki. Dengan alternatif yang dipilih yaitu jembatan lajang E75 di sepanjang median S826 mengurangi lebar bahu bagian dalam di kedua arah menjadi hanya 4 kaki saja, dengan keuntungan meningkatkan lebar bahu yang semula 4 kaki menjadi 10 hingga 12 kaki. Yang kedua, operasi lalu lintas berjalan meningkat dan terdapat pendapatan tambahan. Untuk kerugiannya yaitu akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, dan juga dibutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang. Nah, untuk nilai tambah potensialnya dapat menghasilkan berkisar 3.428.000 US dollar. Nah, ini untuk ilustrasinya ya teman-teman. Selanjutnya ada rekomendasi antara jalan NW74 dan jalan Okecop perluasan jalur selatan ke barat untuk menyediakan bahu jalan sepanjang 12 kaki dengan meluruskan kembali jalan masuk di jalan Okecop. Nah, di sini alternatif yang dipilih yaitu menunjukkan bahu bagian dalam dengan ketinggian 4 kaki untuk manage lane ke selatan dari utara NW74ST ke selatan Okecop RD, dengan keuntungan meningkatkan lebar bahu yang semula 4 menjadi 12 kaki. Yang kedua, kemungkinan memungkinkan kendaraan yang cepat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Yang terakhir, bahu jalan sepanjang 12 kaki memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 kaki. Adapun kerugiannya itu dapat meningkatkan biaya dan juga meningkatkan pemeliharaan lalu lintas selama proses konstruksi. Dari proses ini terdapat menghasilkan biaya potensial sebesar 7.630.000 US dollar. Nah, ini adalah sketsa yang bagian bawah ya teman-teman. Selanjutnya ada rekomendasi dari nomor 22 yaitu pada seksi 5. Pada seksi 5 dibuat crown dan stripping pas panjang 11 kaki untuk menghindari dampak pengerjaan ulang, dan juga perpanjangan jalur utara ke 5 lebih jauh ke selatan. Untuk alternatif yang dipilih adalah TFS sendiri membuat friction course mengubah lokasi crown dan stripping S826 antara NW75 Street dan NW25 Street untuk mencocokkan konfigurasi air dari proyek jalur managed lane. Untuk keuntungannya lebih sedikit biaya keseluruhan dan juga pendapatan publik yang kurang negatif, atau meminimalisir pendapatan publik yang kurang negatif dengan mengkonstruksi yang terlihat dan dampak lintas tambahan.
Nah, di sini maksudnya untuk meminimalisir pendapat publik yang negatif mengenai apa yang sebenarnya dikerjakan pada proyek tersebut. Adapun kerugiannya itu dapat menggeser biaya pekerjaan dan juga mendesain ulang untuk bagian 5 untuk nilai tambah potensial yaitu sebesar 940.000 US dollar. Adapun untuk ilustrasinya terdapat pada gambar di sebelah bawah. Selanjutnya yang terakhir yaitu rekomendasi mengenai tambahan batas kecepatan variabel ke general purpose lane yang atas dipilih yaitu mengajukan manage lane yang bervariasi pada kecepatan desain 60 dan kecepatan desain tujuan umum 60. Walaupun keuntungannya itu dapat meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran jalur pada tujuan umum, peningkatan hasil yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil dan juga memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Untuk kerugiannya yaitu peningkatan biaya modal dan pemeliharaan dan juga konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Adapun hasil nilai tambah finansialnya yaitu berkisar antara 2 juta hingga 5 juta US dollar. Nah, ini merupakan tabel cost model atau tabel rancangan biaya mengenai alternatif atau rekomendasi dari nomor 32 tadi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya berdiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.